Di sebuah desa kecil di pesisir, hidup seorang pemuda bernama Aris yang sangat terobsesi ingin membuat kincir angin raksasa. Tujuannya sederhana, tapi ambisius. Ia ingin mengalirkan air dari sumur bawah tanah ke sawah warga yang kekeringan. Setiap hari, Aris mengumpulkan barang bekas kayu lapuk, kain perca, hingga lempengan besi berkarat. Warga desa sering berbisik sambil tertawa, Aris sedang memahat angin lagi. Sindir mereka. Bagi mereka, angin tidak bisa dipahat. Dan mimpi Aris terlalu tinggi untuk seseorang yang hanya punya barang rongsokan. Setelah berbulan-bulan bekerja, kincir pertama Aris selesai. Namun, saat angin kencang datang, kincir itu justru hancur berkeping-keping. Kayunya patah karena tidak kuat menahan beban. Aris terduduk di tanah. Melihat mimpinya hancur dalam hitungan detik. Bukannya berhenti, Aris justru mengambil satu potongan kayu yang patah. Ia memperhatikannya lama-lama dan menyadari satu hal. Ia terlalu fokus pada besar kincirnya, tapi lupa memperkuat fondasinya. Ia mulai lagi dari nol. Kali ini, ia tidak terburu-buru. Ia mempelajari bagaimana arah angin bergerak dan bagaimana struktur yang lentur justru lebih kuat daripada yang kaku. Selama proses itu, Aris tidak lagi mempedulikan omongan orang. Ia fokus pada suara palu dan gergajinya sendiri. Setahun kemudian, sebuah kincir angin berdiri. Bentuknya tidak secantik bayangan orang, tapi suaranya sangat kokoh saat berputar. Begitu kincir itu berputar kencang, air mulai mengalir dari pipa bambu, membasahi tanah yang sudah lama retak. Warga yang dulu mengejek kini terdiam, bukan karena malu, tapi karena kagum melihat sawah mereka kembali hijau. Pesan dari cerita ini. Inspirasi itu bukan datang dari ide yang sempurna sejak awal, tapi dari keberanian untuk tetap membangun kembali saat semuanya hancur. Kegagalan bukan tanda untuk berhenti, melainkan petunjuk bahwa ada bagian dari pondasi kita yang perlu diperkuat. Di sebuah SMK jurusan teknik di pinggiran kota, ada seorang pemuda bernama Bayu. Bayu adalah tipe murid yang transparan, ia jarang bicara, duduk di bangku paling belakang, dan sering diejek oleh teman-temannya karena penampilannya yang lusuh. Ejekan paling keras datang dari Randy, siswa paling populer dan kaya di kelas itu. Randy sering menyebut Bayu sebagai si karat, karena Bayu selalu membawa tas berisi baut dan komponen mesin bekas yang ia kumpulkan dari tempat rongsokan. Buat apa bawa sampah ke sekolah, Bay? Hidupmu itu sudah susah, jangan ditambah jadi pemulung, kata Randy yang disambut tawa satu kelas. Bayu hanya menunduk, merapatkan tasnya, dan tidak membalas sepatah kata pun. Suatu hari, sekolah kedatangan tamu dari sebuah perusahaan manufaktur besar. Mereka membawa sebuah mesin turbin prototipe yang rusak parah akibat kecelakaan teknis. Direktur perusahaan itu menantang para siswa, siapapun yang bisa mengidentifikasi kerusakan dan memberikan solusi perbaikan dalam waktu 2 jam, akan mendapatkan beasiswa penuh hingga sarjana dan posisi kepala teknisi muda di perusahaan kami. Randy dan teman-temannya segera maju dengan peralatan canggih mereka. Mereka menggunakan laptop untuk memindai sensor, namun hasilnya nihil. Mesin itu tetap mati total. Arus listrik di dalamnya seperti tersesat. Setelah 1 jam, mereka menyerah dan menggerutu bahwa mesin itu memang sudah sampah. Saat suasana mulai putus asa, Bayu mengangkat tangannya pelan. "Boleh saya coba?" Tawa pecah di ruangan itu. "Mau pakai apa? Pakai baut rongsokanmu itu?" seru Randy. Namun, sang direktur mengangguk. Mempersilakan. Bayu tidak menggunakan laptop. Ia melakukan hal yang membuat semua orang terdiam. Ia menempelkan telinganya ke badan mesin sambil memutar porosnya secara manual. Ia meraba sambungan kabel dengan ujung jarinya, mencari perbedaan suhu yang sangat tipis. Dari tas rongsokannya, ia mengeluarkan sebuah lilitan tembaga kecil yang sudah ia modifikasi sendiri di rumah. Ia mengganti satu komponen kecil di bagian dalam yang bahkan tidak terdeteksi oleh sensor digital karena tertutup kerak karbon. Begitu Bayu memasang komponen itu dan menekan tombol power, mesin itu menggeram halus. Lampu indikator hijau menyala stabil. Ruangan yang tadinya penuh tawa seketika menjadi sunyi senyap. Sang direktur terperangah. "Bagaimana kamu tahu? Alat pemindai kami saja gagal menemukannya." Bayu menjawab dengan rendah hati, "Mesin ini seperti manusia. Pak, kadang kalau kita terlalu berisik dengan teori dan alat canggih, kita lupa mendengarkan detak jantungnya. Saya terbiasa memperbaiki barang rongsokan
dengan keterbatasan. Jadi saya belajar memahami kerusakannya lewat rasa, bukan cuma angka. Hari itu, teman-teman yang biasanya meremehkan Bayu hanya bisa tertunduk malu. Mereka baru sadar bahwa di balik diamnya Bayu, ada ketekunan ribuan jam yang ia habiskan di bengkel rongsokan kecil milik ayahnya.